Peluang tidak berpihak pada yang pintar saja, tetapi pada yang menyiapkan semua kemungkinan dengan usahanya. Semakin banyak kalian berlatih menghitung opsi, semakin besar ruang keberhasilan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman sahabat matematika diskrit. Pada video kali ini kita akan mempelajari kombinatorial dan juga peluang diskrit. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung, menyusun, dan juga memilih objek-objek dalam suatu himpunan. Kombinatorial itu sendiri digunakan dalam berbagai bidang, termasuk statistika, informatika, dan penelitian. Contohnya, dalam menentukan berapa banyak cara menyusun huruf dari sebuah kata, bagaimana cara menentukan kemungkinan kombinasi anggota tim dari sekelompok orang, itu menggunakan konsep kombinatorial. Di kombinatorial itu ada dua aturan yang umumnya digunakan. Yang pertama aturan penjumlahan dan nantinya akan ada aturan perkalian. Nah, yang pertama kita bahas adalah aturan penjumlahan atau addition rule. Jadi, jika suatu tugas dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua cara yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka jumlah total cara adalah jumlah dari masing-masing kemungkinan. Nah, di sini N dari A digabung B itu sama dengan NA ditambah dengan N B jika himpunan A dan himpunan B itu saling lepas. Contohnya, jika seorang siswa dapat memilih mata kuliah pilihan dari dua kelompok mata kuliah, di mana kelompok A itu memiliki 3 mata kuliah, kelompok B itu memiliki 2 mata kuliah. Nah, mahasiswa tadi kan cuma boleh memilih mata kuliah dari dua kelompok itu saja. Nah, jadi mahasiswa itu punya 5 cara untuk memilih mata kuliah. 3 dari kelompok A dan juga 2 dari kelompok B. Maka dia bisa memilih 5 mata kuliah dari kelompok A dan B. Itu adalah aturan penjumlahan. Jadi himpunan A dan himpunan B itu saling dijumlahkan, teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya aturan perkalian atau multiplication rule. Nah, jadi jika suatu proses kombinatorial terdiri dari 2 langkah atau lebih, di mana setiap langkahnya itu independen atau berdiri sendiri, maka total caranya adalah hasil kali dari banyaknya pilihan di setiap langkah, di mana N, total N-nya itu sama dengan N pertama dikali dengan N kedua dikali seterusnya hingga dikali N yang ke K. Contohnya, jika seorang siswa ingin kuliah, kemudian dia ingin memilih satu baju dari 3 pilihan baju yang dia punya, kemudian dia ingin mengenakan celana dari 4 pilihan celana yang dia punya, maka dia akan ada 12 kombinasi pakaian. Nah, jadi dia punya baju satu, baju dua, baju tiga. Kemudian dia punya celana A, celana B, celana C, dan juga celana D. Nah, dia bisa pakai kombinasi A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, dan juga C4. Makanya totalnya adalah 12 kombinasi pakaian, di mana 12 tadi didapat dari 3 pilihan baju dan 4 pilihan celana saling dikalikan, jadi menggunakan aturan perkalian. Kemudian masuk ke permutasi. Nah, permutasi itu adalah banyaknya cara menyusun objek di mana urutan tersebut itu penting, teman-teman. Nah, jadi contohnya berapa banyak cara untuk menyusun 3 huruf dari kata komputer. Nah, komputer ini itu punya 8 huruf ya kan, teman-teman. KOMPUTER itu ada 8 huruf. Nah, tadi yang diminta itu adalah menyusun 3 huruf dari 8 huruf yang tersedia. Maka rumusnya adalah N-nya tadi 8, kemudian R-nya adalah 3. Jadi P8,3 itu sama juga dengan 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Nah, 8 faktorial itu sendiri itu adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, kemudian 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial itu dapat dicoret, teman-teman. Nah, tadi
Di materi fungsi rekursif kita, masih ingat di video saya yang sebelum-sebelumnya di bagian fungsi itu ada fungsi rekursif di mana 8 faktorial itu sendiri itu adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Nah, 5 faktorialnya sudah sama. Jadi tersisa 8 dikali 7 dikali 6. Hasilnya adalah 336. Jadi cara untuk menyusun 3 huruf dari kata komputer ada 336 cara. Bisa jadi KOM, KOP, KOU, KOT, KOE, KOR, kemudian KMP, KMU, dan seterusnya. Itu totalnya adalah 336 cara ketika kalian coba satu persatu. Permutasi ada 5 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah permutasi dari n elemen, di mana setiap permutasi terdiri dari n elemen itu sendiri. Nah, rumusnya ada Pn, n itu sama dengan n faktorial. Nah, jadi contohnya adalah untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia itu memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia untuk menyusun kelima bendera tersebut itu adalah berapa? Nah, jadi tadi kan kita punya 5 bendera. Nah, susunan bendera yang mungkin itu adalah 5 faktorial. Kenapa 5 faktorial? Baik, kita coba satu-satu. Tadi kan kita punya 5 bendera. Anggaplah negara A, B, C, D, dan juga E. Ini adalah satu urutan A, B, C, D, E. Kemudian A, B, C, kemudian di sini ditukar E, D. Itu bisa A, B, D, C, E bisa. A, B, E, D, C itu juga bisa, dan seterusnya, teman-teman. Itu totalnya adalah 120 cara. Kemudian yang kedua adalah permutasi dari n elemen, di mana setiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen, di mana r itu sendiri lebih kecil atau sama dengan n. Nah, ini sama juga dengan yang rumus permutasi secara umum ini. Nah, jadi contohnya, berapa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia. Nah, di sini kan ketua, sekretaris, sama bendahara itu punya job desk yang berbeda. Misal si A itu terpilih ketua, si B terpilih sekretaris, si C terpilih bendahara. Kemudian dengan si B terpilih ketua, si C terpilih sekretaris, si A terpilih bendahara, itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, karena berbeda itu disebut dengan permutasi. Jadi, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa adalah 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Hasilnya adalah 336. Seperti itu. Kemudian permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, r unsur yang sama. Nah, contohnya di sini eh, berapa banyak cara untuk menyusun kata basa-basi. Nah, di sini kan kita punya kata basa-basi. Nah, di mana huruf B-nya itu muncul 2 kali, huruf A muncul 3 kali, huruf S muncul 4 kali, huruf K itu muncul 1 kali. Jadi rumus penyajiannya adalah 10 faktorial. 10 faktorial didapat dari jumlah huruf yang ada, BASSA, BASSI, itu totalnya 10, kemudian dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, yang terakhir 1 faktorial. Teman-teman salah, di situ saya tulis 2, seharusnya 1. Nah, hasil akhirnya adalah 1260 cara. Jadi jumlah cara untuk menyusun kata dari kata basa-basi adalah 1260 cara. Kemudian ada permutasi siklis, teman-teman. Jadi kalau siklis itu duduknya melingkar, ya sebenarnya tidak harus berbentuk lingkaran, teman-teman. Bisa bentuknya kotak atau bisa sembarang lah, teman-teman. Jadi intinya di situ urutannya yang melingkar. Jadi kalau misalkan
seperti penyajian bendera ini tadi. Nah, ini kalau menyajikan bendera kan contohnya seperti ini, teman-teman. Bendera A, B, C, D, E misalkan. Itu lurus. Jadi bendera A itu sebelahnya cuma bendera B. Bendera B ini sebelahnya ada bendera A dan juga C. Nah, bendera E itu sebelahnya cuma bendera D. Nah, kalau di permutasi siklis di sini itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi A itu tetangganya itu atau yang di sebelahnya itu bukan cuma B saja. Jadi di sebelahnya lagi itu ada E. Nah, jadi ketika semua ini itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ada sesuatu, maka itu adalah siklis. Nah, kalau seperti ini itu urutannya melingkar. Kalau misal saya ubah seperti ini, nah, kelihatan. Nah, kalau saya ubah seperti ini, meskipun dia bentuknya seperti persegi panjang, itu termasuk permutasi siklis, teman-teman. Kenapa? Karena si A ini itu dekat sama si B dan juga si E. Nah, jadi ya mereka punya tetangga di kanan dan juga di kirinya. Itu adalah permutasi siklis. Rumusnya adalah n dikurang 1 faktorial. Kalau ini tadi itu rumusnya n faktorial karena di kedua ujung itu dia cuma punya satu tetangga. Nah, kalau di sini seluruhnya itu punya tetangga. Punya dua tetangga maksudnya. Nah, jadi rumusnya adalah n dikurang 1 faktorial. Nah, semisal ada 5 orang anggota keluarga, itu ingin duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, anggaplah meja makannya meja bundar. Nah, banyak cara yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah 5 dikurang 1 faktorial atau 4 faktorial. Jadi 24 cara. Kemudian ada yang namanya permutasi berulang, teman-teman. Jadi contohnya banyak susunan bilangan ratusan dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Itu adalah, nah di sini susunan bilangan ratusan berarti kita membutuhkan 3 angka, teman-teman. Di mana angka pertama adalah angka ratusannya, kemudian angka kedua puluhan, angka ketiga satuan. Nah, jadi untuk opsi yang pertama kita punya 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi ada 5 pilihan, teman-teman. Untuk yang pertama, kenapa 5? Di situ nolnya tidak kita masukkan. Kenapa? Karena ketika angka ratusannya 0, contohnya 012, 012 jadinya itu bukan bilangan ratusan, melainkan bilangan puluhan. Jadi kita ketika kalian masukkan 0 di bilangan ratusan, itu hasil akhirnya itu bukan bilangan ratusan, teman-teman. Oleh karena itu kita hilangkan di bilangan ratusan. Jadi tersisa 5 opsi. Nah, untuk bilangan puluhan dan satuan, keenam angka tersebut itu boleh digunakan. Jadinya totalnya adalah 180 susunan menggunakan aturan perkalian, teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke kombinasi, teman-teman. Jadi banyaknya cara menyusun objek di mana urutan itu tidak penting. Kalau permutasi tadi itu urutan penting, kalau di kombinasi itu urutannya tidak penting. Contohnya, berapa banyak cara memilih 3 orang dari 10 peserta? Di sini yang dipilih cuma 3 orang dari 10 peserta. Urutan mereka terpilih itu tidak penting, teman-teman. Kalau tadi, kan tadi kita ingin memilih 3 orang, ketua, bendahara, dan juga sekretaris. Misalkan yang terpilih ketua itu si A, sekretaris B, bendahara C. Kemudian misalkan terpilih ketuanya itu C, sekretarisnya B, kemudian bendaharanya A, kemudian misalkan ketuanya B, sekretarisnya C, bendaharanya A, kemudian misalkan ketuanya A, sekretarisnya C, bendaharanya B, itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, tapi kalau dikombinasi, ketika A dan B dan C itu terpilih, meskipun A terpilih duluan, atau B duluan, atau C duluan, yang penting mereka bertiga itu terpilih, itu dihitung 1 kali, teman-teman. Itu kalau kombinasi. Rumusnya sedikit berbeda dari yang tadi.
Kalau permutasi itu rumusnya adalah n faktorial dibagi r faktorial. Kalau kombinasi itu rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n dikurang r faktorial. Kalau permutasi tadi sorry itu adalah n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial. Nah, jadi di kombinasi ada ketambahan untuk penyebutnya yaitu r faktorial. Nah, contohnya yang tadi, berapa banyak cara memilih 3 orang dari 10 peserta? Caranya adalah 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 7 faktorial. Hasilnya adalah 120. Kalau tadi kita punya permutasi berulang, di sini kita punya juga namanya kombinasi berulang. Nah, kalau permutasi berulang, misalkan di sini ada 6 pilihan angka, 0 sampai 5. Jadi ketika bilangan ratusan itu kita ambil angka 1, kemudian bilangan puluhan itu kita ambil angka 1 juga, bilangan satuan kita ambil angka 1, itu boleh, teman-teman. Karena di sini tidak ada ketentuan angkanya cuma boleh diambil 1 kali. Tapi kalau di kombinasi, di sini angkanya cuma boleh terpilih 1 kali, teman-teman. Nah, jadi misal di bilangan ratusan kalian udah ambil angka 4, kemudian bilangan puluhan itu tidak boleh ngambil angka 4 lagi. Nah, jadi di di kombinasi berulang ini dengan kasus yang sama, jadi jawabannya adalah banyak susunan 3 bilangan, di mana bilangan ratusan tadi sama, kita pakai 3 angka, kita pilih 3 angka, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, ratusan di sini sama, angka 0 juga tidak boleh, karena kalau kita pilih angka 0 jadinya bukan bilangan ratusan. Makanya yang pertama sama, terdapat 5 opsi. Kemudian bilangan puluhan, nah bilangan puluhan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh masuk semuanya, teman-teman. Nah, tapi di bilangan ratusan kita udah ambil satu angka, entah itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5. Nah, jadi untuk bilangan puluhan yang awalnya kita bisa milih 6 opsi, maka di sini tersisa 5 opsi. Karena satu opsinya udah dipakai di bilangan ratusan. Kemudian bilangan satuan juga sama. Yang awalnya kita punya 6 opsi, sekarang tinggal 4 opsi. Kenapa? Karena 2 opsinya sudah dipakai di bilangan ratusan dan juga bilangan puluhan. Makanya yang terakhir tersisa 4 opsi. Nah, jadi totalnya adalah 5 dikali 5 dikali 4 atau 100 susunan. Kemudian kita masuk ke peluang diskrit. Nah, jadi yang namanya peluang adalah peluang dari seluruh kejadian yang kita inginkan dibagi jumlah seluruh kejadian yang mungkin. Contohnya, ketika saya melempar sebuah dadu 1 kali, maka peluang angka genap itu adalah, nah jadi ketika saya lempar sebuah dadu, maka jumlah seluruh kejadian yang mungkin itu saya angka 1 itu mungkin. Saya dapat 2 mungkin, dapat 3 mungkin, dapat 4, dapat 5, dapat 6. Nah, kejadian yang mungkin itu adalah 1 sampai 6. Kita taruh jadi ruang sampel. Nah, kemudian yang diminta adalah peluang munculnya angka genap. Angka genap adalah 2, 4, dan juga 6. Jadinya 2, 4, dan 6 tadi jumlahnya adalah 3. Ada 3 angka. Kemudian ruang sampelnya, jumlah seluruh kejadian yang mungkin itu adalah 6, dari 1 sampai 6. Makanya peluangnya adalah 3 dibagi dengan 6 atau 0,5. Ini adalah satu contoh untuk peluang diskrit, teman-teman. Bisa juga ada koin yang sering, misalkan. Jadi berapa peluang munculnya angka. Nah, jadi ketika koin itu kan kemungkinannya cuma angka dan juga gambar. Nah, jadi untuk menentukan peluang angka, angka itu ketika dilempar itu cuma bisa muncul 1 kali. Nah, jadi peluangnya adalah 1 dibagi dengan 2, karena jumlah kejadian yang mungkin itu ada 2 pilihan.
antara angka atau juga gambar. Jadi peluangnya 1/2, 0,5 juga teman-teman. Eh, Sekian teman-teman video pembelajaran dari saya. Saya menggunakan buku referensi dari Pak Rinaldi Munir, Matematika Diskrit Revisi ke-7 dari Institut Teknologi Bandung. Semoga bermanfaat teman-teman video pembelajarannya. Kita akan belajar di video selanjutnya. Silakan teman-teman ditonton lagi. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.